Selamat datang di Klub Pengangguran bersama dengan Gundi dan juga Panji dan juga Wipti dan juga Zul, Udin. Mana? Yanti. Zuldanudin itu adalah satu orang sebenarnya. Nggak, kita sebut semua orang Udin yang nganterin ya. Semoga sehat di bulan Mei ini. Mei betul ya? Mei, insya Allah. Iya. Diantili kok. Kan kok kan nganggur bos. Kita jadi lupa sama hari. Bohong, kalian tuh nggak nganggur. Kalian serabutan sibuk, super sibuk. Nah, kita kerjanya itu nggak mengenal hari. Betul. Kita mengenalnya tanggal semini selora. Nggak lihat hari apa pokoknya gitu. Asal kalender masuk betul. Karo jam. Jam, oh ya Yes. itu gitu paling. Betul sekali ya. Tapi di bulan Mei ini kemarin kita sudah melewati tanggal 1 Mei yang dimana itu adalah May Day. Semua. Nanti ya nggak kasih semua ini sih. ambulan. Ninu. Ambulan. Selamat merayakan Hari Buruh ya dengan apa ya, menyampaikan Aspirasi. beberapa hal ya, betul, aspirasi yang ingin kamu berikan kepada perusahaan atau tempat kamu bekerja atau rekan kerjamu. Atau tempat kamu nganggur. Nah itu dia persoalannya, kalau kita nganggur main ngomong rusopo. Itu koncone sing yo nganggur. Ngomong karo awake dhewe. Ngomong karo ATM berjalan ya kah? Tapi memang ada satu waktu di mana setiap tahun para pekerja ya. Ini setelah kita mencari tahu, definisi buruh itu sendiri adalah semua pekerja yang bekerja untuk suatu perusahaan atau tempat gitu ya, terutama yang swasta. Ya. Betul sekali. Jadi untuk para pekerja-pekerja dan juga buruh-buruh di luar sana, semoga sehat dan juga kaya raya. Oh yes. Walaupun nggak ke perusahaan termasuk buruh nggak sih? Walaupun nggak ke perusahaan, misal ke perseorangan, aku nggarap sawah, orang itu buruh tani namanya. Itu betul, kalau itu buruh, kalau itu tetap ya buruh ya? tetap Mudah, karena kita. swasta. Berarti kalau misalnya kayak serabutan gitu, vendor-vendor, Tergantung tetap atau enggak sih kalau serabutan gitu berarti enggak ya? nggak tahu ya, freelancer, Kenapa? itu buruh bukan? Tidak tetap. Jujur aja Kelihatan guys. banget ya kalau kita tuh tidak Iya. materi ya, betul ya. Kan jujur aja nih. Kalau soal ini saya tidak tahu. Maka dari itu lebih baik kita tidak usah membahas bagian-bagian yang berat ya. Iya, saya Ya, taunya hanya ya tadi ya kayak misalnya sekumpulan apa istilahnya sekumpulan bisa dibilang sebagai sekumpulan. Terus kan dulu kalau di luar negeri kan ada Kayak union. ngomong apa tuh sekumpulan. Ada namanya union, namanya union. Nah, itu loh maksudku. Ya. Tiket ya, Zul. Union. Perserikatan. Perserikatan. Ya kan aku ngerti ini cakru, Ya kan ada kumpulan. PBB, Perserikatan Buruh-Buruh. Salah bener. Ya itu kan dari satu perusahaan nih. Yang mana kita dulu kayak gitu sebenarnya kan? Kita bertiga. Iya, sebenarnya Iya loh. Buruh, betul. Bisa Iya, dihitung ya betul, kan. Benar. ya. Tapi ya memang ya kita apa buruh cangkem ya, apa buruh suara sih? Buruh Suara lah ya. cangkem bener. Enggak Bener, juga bener. kalau orang bilangnya kalau di media itu namanya buruh kreatif. Alah, padahal gak kreatif-kreatif amat ya kan? Tapi kalau nyangkemnya jelas ya, nyangkem ya. Iya betul ya. Nggak kerjanya pakai mulut. Tapi Makanya- kalian tahu nggak kenapa ternyata tuh dari kenapa orang kerja itu 8 jam? Dari situ aja kan ada tuh kantor-kantor perusahaan-perusahaan nih. Kok kerjanya 8 jam sih gitu. Kalian pernah bertanya-tanya nggak kenapa nggak? Ya mungkin ada sih yang kayak 9 jam itu kan ada karena 1 jamnya dianggap istirahat terus sisanya 8 jam. Kan tetap tapi kan tetap 8 jam kerja. Gak tahu. Itu kan kan. Itu karena apa efektivitas orang itu bekerja hanya di 8 jam nggak sih? Nah, ini setelah aku googling ya. Oh barusan, panser udah HP ngomong iki. Nanti rangga gas Anti nih. news. Aku taunya tuh karena ini ya, karena bukan pernah ada, jadi beberapa Pernah ada. Kepi. Ada satu yang kita bacain dulu, satu negara yang dia memangkas Jam kerja? hari produktivitas itu, dan ternyata produktivitasnya malah naik. Berarti kan itu berkaitan dengan produktivitas. Wes. Ora, beneran. Mental itu mental juga rasih kuwi diterapkan kene yo prai padha wae. Iya enggak sih?
Tergantung. Mati Coba. biasa ya kalau tergantung. Lawas banget. Enggak, ini kalau ada detik news ya, ini judulnya bukan judul sih, ini apa jenenge? Headline ini sejarah Hari Buruh diperingati tanggal 1 Mei. Makasih ya Panji sudah memberikan highlight. Jadi itu ada kerusuhan di High Market, gitu. Apaan sih? Serius. High Namanya Market, Jadi itu High ada Market. konfrontasi dengan kekerasan antara polisi dan pengunjuk rasa buruh di Chicago yang terjadi pada 4 Mei 1886. Nah, di dalam demonstrasi itu ternyata para buruh menuntut hak-hak pekerja. Salah satunya menuntut jam kerja menjadi maksimal 8 jam per hari. Iya, karena dulu tuh bisa sampai 21 jam, Bro. 1 jam kerja 21 jam. Wow, Kerja nih. Itu kenapa? Sebelum ketemu nih, kenapa kok Sebelum ketemu nih. 8 jam? Selain gara-gara tuntutan buruh itu. Nah, sisanya saya agak malas membaca sih sebenarnya. Oke, enggak apa-apa sih. Iya, pokoknya tuh Tapi ini banyak bukan korbannya 21 jam sih, ada pokoknya lebih dari 12 jam dulu tuh. Bahkan sebenarnya di beberapa tempat di Tiongkok sana itu masih Gabresnya dilap dulu. Kecapnya ini. Baru nanti ngomongin Tiongkok. Oke ya. Nah, oke. Yuk, Tiongkok yuk. Semati keselak aku nih. Yuk, Tiongkoknya. Cikur. Hei, Tiongkok. 12 jam. Gabres mau ngomongin Tiongkok. Jauh sekali. pokoknya dulu tuh ada, aku lupa ya. Tapi coba kamu cari ya sobat angker ya. 686 apa 696 kodenya tuh itu. Apa itu? 6 jam, 9 jam sama 6 jam itu? Untuk jam kerjanya? Kok bisa gitu? Karungnya takoni terus sekali. Nyambol ah. Keselak tenan iki. Tapi ternyata kalau 8 jam sebenarnya jadi nggak sih, memang nyaman nggak sih, karena maksudnya dalam semalam kalau yang shiftnya full day kerja terus pabrik nggak pernah berhenti kan mesinnya gitu kan, itu bisa dibagi 3 dengan pas 24 jam itu 8 jam dengan 1 jam kerja di tengah-tengah jadi 4 jam kerja, selesai 4 jam kerja, lanjut lagi gitu juga nggak sih? Ya bisa juga sih sebenarnya ya. Kalau 9 kan ganjil ya, gitu ya, apa Mending jadi- genap. Nah kan enak ngaginya. Aku lagi mikir nginget-nginget pokoknya ada jam-jamnya itu adalah 696. KTR 696 Pak. Piro? Nek tak 628. jumlahnya iki iso nganti 12 jam pokoknya. Oke. 12 sampai 18 jam. Itu bekerja efektif di biasanya perusahaan-perusahaan asuransi kalau di Tiongkok itu. Nah, makanya terus akhirnya dituntutlah 8 jam ini plus yang lain-lain sebenarnya kayak tunjangan, kesehatan, industri-industrinya gitu. Tuh. Tapi memang high marketnya tadi tuh jadi trigger diciptakannya Hari Buruh untuk memperingati karena kerusuh toh ada banyak korbannya lah. Buruh-buruh itu ya minta Ya. Terus kalau dibilang kan sekarang juga ada yang memberlakukannya sebenarnya nggak di 8 jam kerja sehari ya, tapi ada beberapa perusahaan yang bilang 45 jam kerja seminggu gitu. Betul, Termasuk itu juga betul. ya. 40 toh? 40 jam kerja seminggu ya itu ya. Itu Kita- juga- berarti kan kalau dihitung cuma 5 hari kerja ya. Nah, tapi kan memang kita sudah mengalami reduksi toh. Maksudnya ternyata tuh bisa loh Indonesia tuh mengaplikasikan 5 hari kerja. Dulu kan 6 hari kerja. Dulu sampai Sabtu ya. Dulu kan sampai Sabtu. Iya. Sabtunya tetap jam 4 ya kan kerjanya. Terus akhirnya dikurangin. Nah, tetap 6 hari kerja tapi masuk sampai jam 12. Mm-mm. Kemudian jadi 5 hari kerja. Termasuk sekolah juga 5 hari ya kan masuknya. Nah, aku nggak ngalami 5 hari masuk sekolah. Aku juga. Ya, Sabtu libur udah ngerasain ya? Wes gonanku Sabtu libur, Kayak aku ekskul. nggak ngerasain ya. Enggak deh, enggak ngerasain ding. Ngurang ngerasa gitu soalnya. Antil. Ya masuk Kereta generasi antil, itu weh. generasi lama toh. Iya sih. Masih sampai Sabtu sekolahnya. Ya. Masih sampai Atau Sabtu bahkan kan. yang ditukar minggunya masuk, Jumatnya libur, tetap 6 hari. Sekolah Islam Bawi. Kalau Ya, Jumatnya kan libur. gitu kan, Jumatnya diliburin tetap pindah ke Sabtu, Oh. Minggu gitu. Tapi tetap 6. Baliku dulu kayak gitu, jadi udah ngerasain oh ngene gitu nek kerja ki. Wah, ora ya. Walah Ora hubungannya. lah. Soalnya kan full Kamu- day. Gonanku kan full day school. STM Bang. Gini rasanya kalau sekolah sambil kerja. Sekolah sambil kerja dia bilang. Enggak Tapi full day seben- school soalnya. Oh kok full day school? Berarti 24 jam. Ya enggak full Ya day. enggak full juga sih. Ya kan full day. Ya enggak kan full day juga. Kalau 12 24 jam aku sekolah enggak sebodoh ini aku sekarang. Oh iya sama. Oh iya bener ya. Tapi ngomongin soal May Day, kita nggak mau ngomongin soal sejarahnya lah atau apalah yang Udah, kita udah ngomongin maksudnya barusan. secara detail gitu loh bro. Lama-lama nih saya masukin ke mulut anda ya kan. Tapi kita mau ngomongin Tahu sih kita lah. karena nanti udah. Gila guys. Wis, Rano, serang kita, Lombok, Pi. wis Lombok aku. Lombokon. Oh baca Lombokon.
kipas panas lambe ini. Tapi intinya bukan itu yang kita obrolin Iya. karena kita mengerti perasaan sobat anggur di sini atau sobat-sobat apa namanya tuh yang serabutan gitu. Apakah kita buruh atau bukan? Sepertinya bukan, ya kan? Jadi kita akan mengajak untuk bermimpi dulu sejenak ya. Seandainya misalnya kita besok misalnya ada teman-teman sobat anggur yang sekarang lagi Iya. merintis Usaha. usaha kayak Panji, ya kan? Kayak saya mau bilang saya tapi kok nggak yakin gitu ya. Dan sudah menjadi bos di kemudian hari ya kan, tahun besok Udin. atau kemudian Udin besok akhirnya kerja tempat lain jadi bos misalnya, Betul. punya karyawan Nah. gantian ya. Kalau kemarin-kemarin Anda yang menuntut, sekarang Anda yang dituntut. Nah, Jadi ya, tapi sebelum itu aku penasaran nih, sebelum kita masuk ke Indomie 50. Misal anggaplah aku nganggur gitu ya. Terus temanku kerja, terus dia di hari May Day itu turun ke jalan misalnya, demo. Nah, kan aku boleh ikut dong harusnya ya. Untuk menyuarakan dibukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya gitu. oh iya Boleh bener. dong. Boleh. Itu bisa sobat anggur lakukan boleh. Boleh. Kalau rebahan ya koyo biasanya ya oleh. Arep nge-tweet ya Lah, oleh. Hashtag Mayday oleh ya kan. Tapi coba deh bayangin, masa ya kita mau gini-gini aja ya Iya kan. dong, iya Pasti dong. kita pengen bisa berdikari minimal ya Iya. kan. Yang Dan tujuan minimal- kita di sini kan memang bukan mengajak kalian untuk nganggur, tapi menemani kalian ketika posisi kalian lagi nganggur Betul aja. sekali. Jadi kalau misalnya ternyata kalian sekarang jadi atasan atau udah punya bisnis, udah punya karyawan, Top gimana sih? manajemen lah ya. Ya top manajemen A, B. Nah itu ya, manajemen Lu A, kok menaik? manajemen B, manajerial di kelas A, B, C itu kan A, B, C. Gimana sih? Ini kelasmu ada ya? Enggak di Kemana? semua ada. Oh ada ya? IPS berarti. Kelas 3 IPS. Apa? Gimana itu manajemen A, manajemen B, manajemen C? Iya, apa? makanya aku Enggak Nggak tahu aku. Kamu tuh ada di level manajerial yang A, maksudnya kayak oke. BOD dan lain Oh, sebagainya, iya, iya. CEO atau B. Ternyata sing bodoh dhewe mah. Oh, iya benar, itu kan istilahnya. Jadi itu Ada lebih pinter. Ada. Oh, ngono ta maksud iki. Oke, Betul ya. oke. Lagi Jadi berarti jadi kocak-kocak. apa? Sing A apa sing B berarti? Bebas sama Z ya oleh, Oh. AA ya oleh, AP ya oleh ya kan. Bebas karena kalau misal jadi apa tadi owner perusahaan yang tunggal gitu kayak misalnya perusahaanmu gitu Mas Panji kan berarti kamu Aku juga gak punya perusahaan, Bro. Ya misalnya kan soon to be, pengen PT Iya. nggak lo? Pengen Nah, sahamnya kan. TBK nggak? itu kan Krungu ra berarti ya, nek krungu di tolong dikat ya. Pajak dilarang. malah anti pemerintah banget ini. Ora apa-apa real. Kudu bayar pajak, Cuk. Bayar Terus pajak lapor dong. urung gue iki. Mei lo malah Mei. Lapor yo. Kan tadi tuh kalau misalnya jadi pegawai lapor kok. jadi pebisnis sendiri kan dia yang mutusin apa kebijakannya sendiri, jadi otomatis dia jadi komisaris. Terus dia yang laksanain sendiri, jadi dia jadi direkturnya sendiri juga. Dia ngapa-ngapain sendiri, jadi dia jadi BOD-nya sendiri juga. Dia Personal. jadi apa namanya? Apa supervisornya juga. Profesor juga. Jadi Terus buruhnya juga jadi iya. buruhnya juga. Kasihan kamu nuntut sama siapa kalau kayak gitu. Menurut pada yang Pingin dewasa. episode Sintayong yo aku terus sing kon jawab. Saiki dadi bur aku meneh sing kon jawab terus. Enggak, tapi serius deh. Kalau kamu jadi kan kalau Panji sekarang udah punya ya partner-partner kerja, maksudnya yang akhirnya menjahitkan bajumu gitu. Gimana sih sobat-sobat anggur akan memperlakukan karyawanmu gitu ya? Nek tempatmu itu jadinya hitungannya vendor atau karyawan Mas? Para penjahitnya itu. Kan enggak antar PT ya? Enggak kerja sama Nggak. antar perusahaan tuh itu. Tapi kamu mempekerjakan dia ya? Kalau aku selalu menganggapnya adalah partnership. Jadi kami bekerja kamu- sama. Kayak itu ya? Startup Kayak gitu. startup. Kayak gitu kayak kecewa Ya, banget sama startup B. jawaban gue. Iya. Kayak gitu ya. Gitu jadinya gitu. ya. Kayak kecewa Iya, gitu. iya. Tapi serius. Samakan dengan itu ya. Ya aku partnership jatuhnya. Karena apa ya istilahnya yo. Aku juga nggak pengen terlalu ada apa ya istilahnya koyo Batasan. bukan batasan apa ya koyo pasti Struktur. bosnya iki kayak ada strukturnya gitu loh. Aku lebih suka ya wis aku kerja bareng wae. Ya kowe isine apa, aku isine ngene iki, kowe isine apa, ya wis Rekan kira-kira kita kerja. bisa kolaborasinya di mana gitu toh. Cuma memang kan pasti tetap finalisasi atau decision makernya ya tetap aku akhirnya ngono lho. Iku berarti kan gue tetap jadi bosnya tuh Mas. Kasarannya ya bos ya, ini gitu ya. Cuma kamu menentukan kok. tapi kan
pengambilan keputusanku tuh bukan sing aku ora ngajak ngobrol partnerku. Fungsinya Jadi aku ajak butuh. ngobrol. Ya kan kita harus ngobrol dulu. Kira-kira misalnya apa yo? Nek misalnya aku nggawe kemeja ngene iki pisih menurutmu ngono. Iso ora ngono. Bisa. Iso iki iso Oh, gawe enggak ngene yang iki gawe ngene iki. enggak ngono. sadek saknyet sing. Aku pengennya pokoknya men bikini ngono kuwi. Ora. Shibori, tie-dye, bikini. Ya bisa juga sih. Ya iya toh. Iya, betul sih. Oke. Enggak, aku cuman asal ngomong doang. Tapi kan memang kayak aku sering cerita sama kalian kan usaha apa istilahnya kalau serabutanku atau pekerjaanku itu adalah F&B, family and business. Family and business loh, F&B tak kira food and bag. Iya soalnya. Oke. Oke. Tapi iya. Soalnya kan Ngobrol juga aja, saya pengen makan soalnya. tempatku juga soalnya keluargaku sendiri juga yang kerja. Jadi ya udah bekerja bersama keluarga Oh gitu. iya. Rekan kerja semua berarti ya, hitungannya ya. Ya kan Walaupun ketika- juga penjahit pun juga seperti itu ya. Ketika apa ya istilahnya ketika aku bekerja dengan keluargaku sendiri ki yo nggak kerasa kayak jadi karyawan sebenarnya. Ya karena dari keluargaku sendiri internalnya itu ya memang ya wis kita partnership gitu loh. Kita kolaborasi aja. Nah, akhirnya secara internal udah cukup kuat di hal itu. Ketika keluar pun kita mau istilahnya kerja sama karo vendor iki apa iki ya itu juga akhirnya diterapkan gitu loh. Itu mungkin yang sering disebut dengan perusahaan keluarga gitu mungkin ya. Perusahaan kekeluargaan apa keluarga nih? Oke, mohon maaf. Manajemen A, manajemen B, manajemen C. Enggak, soalnya pasti udah pernah. Oh, Anda belum pernah ngerasain ya? Apa Kalau pakai sistem kekeluargaan tuh kadang-kadang seperti pedang bermata dua ya, Pak ya. Yaitu Yaitu adalah ini saya belajar dari yang udah-udah aja. padahal perusahaanmu cuma 2 yang udah-udah ya, berarti antara yang Ayo, mana ya? kamu nggak tahu aja, aku udah pernah kerja di mana aja ya kan. Oke. Dia udah kerja di McDonald ini. Oh, Chicago kan? Bukan. Lipo Mall Cikarang ya. Cikarang. Pik ya. Kalau kekeluargaan itu sebenarnya bagus di secara mentalitas ya. Maksudnya kita nggak terlalu gap-gapan dan lain sebagainya meskipun tetap hadir nanti gap-gapan tuh. Tapi kekeluargaan itu juga membuat situasi jadi sangat liquid sehingga karena kita nggak Jadi liquid. karena nggak ada hierarki, jadi kadang-kadang tuh akan sulit untuk memberikan ketegasan ngono kayak lho. Iya. Guys. Nek apalagi orangnya besar, maksudnya kayak Panji besar ya. Eh, Nggak, jumlah orangnya besar, terus sudah punya struktur ADART nek jarane wong SMA ya kan. Sing luwih oke ngono kae. Itu akan jadi sulit karena nggak ada ketegasan yang dibutuhkan saat diperlukan. Ngono kae lho, guys. Udah siap dia sama memimpin sebuah perusahaan dia. Ora ya. iya, udah pernah mengamati dia. Amin mengamati ya. Udah pernah mengamati. Tapi berarti kalau misalnya punya kan ini baru karyawan yang istilahnya apa ya? Ukurannya compact ya. Iya. Itu istilah kompak itu. Compactnya maksudnya Ya wong sithik. padet gitu loh. Oke, portable. orangnya. Kalau kompak itu Portable. istilahnya portable ya. Ya portable bisa dibawa kemana-mana Iya ya. kan gitu ya kesannya. Pasti akan pengen lebih besar lagi dan membutuhkan karyawan di luar keluargamu. Bayanganmu ada nggak? Ya pastilah. Maksudnya kalau punya usaha itu kan pinginnya tuh apa ya dari tahun ke tahun kan lebih besar lah istilahnya. Dari sisi apapun gitu. Secara produksinya, secara revenue-nya segala macam gitulah. Cuma memang kadang-kadang itu mungkin karena udah kebawa dengan tadi apa ya istilah keluarga gitulah istilahnya. Jadi emang kayaknya emang kayak enak kayak gini deh gitu. Jadi kita emang kerja sama keluarga. Karena ketakutan terbesarku adalah misalnya anggaplah ya. Misalnya nih aku udah rezeki jadi PT terus melantai di bursa saham segala macam misalnya. Tapi belum tentu oke lah aku sama mayoritas dapat. Cuma bisa jadi bisa dibuang kan aku sama BUD lain. Sampai Betul, bisa dituntut betul, untuk dijual segala macam. betul. Akhirnya lepas tuh nama keluarganya si Panjirang ini lepas gitu. Nah itu kan sedih banget gitu kalau buat aku ya aku mikirnya gitu. Cuma sih aku nggak tahu, aku belum bisa nebak maksudnya masa depan tuh bakalan oh ini nggak bakalan jadi PT atau oh ini bakalan jadi PT itu aku juga belum tahu gitu. Nah itu kalau aku artinya kalau misalnya perusahaan keluarga itu kayak gitu jadinya. Kedepannya visinya itu
belum terlalu clear dia akan menjadi apa namanya? Tadi itu targetnya harus PT atau 2000. UMKM aja gitu, Ya, ya 10 kan? tahun lagi kita harus bisa ke bursa efek misal gitu tadi atau Iya. atau yang cuman 2 tahun lagi aja asal kita masih progresnya bagus ya kita lanjutin aja gitu asal ada profit yang bisa disisihin buat makan sama tabungan keluarga selesai gitu loh, itu yang namanya perusahaan keluarga. Tapi kalau sing wis tadi ada ada ART dan sebagainya gitu dia kan pasti akan punya arahan yang Iya. panjangnya seperti apa Kalau gitu. aku sih ngelihatnya gini, jadi kalau di aku kan karena handmade ya, produk itu handmade gitu loh, bukan yang dia tuh Masal kan. bukan massal dan aku sih selama aku pelajarin tuh kalau misalnya massal itu apa ya, anggaplah kayak ini udah liquid gitu. Itu kan lebih kalau dibuat massal tuh lebih oke gitu memang. Iya, Memang iya, seharusnya seperti itu oke gitu loh. Dan wajar aja kan kalau misalnya mereka jadi PT ini segala Iya. macam besar gitu. Nah, kalau sesuatu yang berbau handmade itu juga ya oke juga sih kalau jadi PT gitu. Cuma kadang-kadang juga ya karena udah keluarga itu tadi sih jadi kayak belum tahu nih mau jadi PT atau enggak ya gitu. Tapi kalian kan udah pernah kerja sama orang ya? Pernah? Masih Masih lah. masih juga masih. ya kan kalau Anda gitu. Maksudnya apa sih yang akhirnya bisa jadikan pelajaran besok kalau misalnya punya karyawan atau punya partner kerja gitu, kayaknya aku nggak pengen gini deh, nggak ingin memperlakukan karyawanku seperti ini deh. Menjebak ini ya, Atau pertanyaannya aku menjebak pengennya ini ya. kayak gini ya. Kalau aku tuh Ora yo. Pertanyaan menjebak ini. Kalau Ora ini yo. juragan saya nonton, Ora. berarti ora kamu bakal. kayak gini selama ini. Oh. nggak apa-apa. memang anu ya. Atau misalnya ada yang bisa dicontoh gitu loh. Ada? Yang kamu Banyak. terapkan kayak gitu-gitu. Banyak. Kan katanya kamu bikin spa. Loh, kan Massage. itu juga aku partnership kok. Kamu Sistemnya transaksional lah partnership. itu. Sama-sama mau soalnya. Sama-sama mau kok. Iya, 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 iya. Lebih Kalau ke- aku tuh pinginnya dan aku sudah berusaha menerapkan gitu sampai sekarang. Aku nggak terlalu suka ada budaya ngerasani. Maksudnya dalam arti apa ya? Kalau personal ya udahlah terserah orang masing-masing gitu ya. Cuma kalau udah soal pekerjaan yang dirasani itu, nah itu jadi sesuatu yang menurutku bom waktu aja gitu loh. Nah karena yang diomongin udah soal pekerjaannya gitu. Jadi kalau di tempatku ya wes jujur-jujuran wae. Ya aku dulu lebih sering digoblok-goblokin lah. Iya, iya, iya. Karena iya, kamu iya, cilik iya. dewe ya kan. Cilik dewe. Iya. Dan masih random gitu ya. Ranum. Tapi memang apa ya istilahnya nggak, aku sih nganggapnya nggak enak di awal aja karena kan ya orang misalnya wah gue bodoh tenan ora iso ngukur kelambi iki piye to ngono iki misalnya. Ya pancen orang lulusan SMK. Lah iya ya kan Kan tatap muka kok ya. Tapi kan- apa sih, tatap busana, tatap busana. tetap buka. Tapi itu enak ternyata karena diomongkan di depan gitu. Pun aku misalnya sama apa vendor warna gitu misalnya. Aku iso Mbak, aku wegah lho warnane ngene iki. Nah, misalnya aku protes misalnya. Warnane kurang ngene iki. Kira-kira bisa diperbaikin enggak? Oke. Oke. Jadi aku nggak perlu ada istilahnya apa ya? Istilahnya yo ngrasani di belakang segala Grup macam. tanpa kamu ngono ya. Ada grup Sing dalam aku metu grup. malah. Yang ngono kuwi Iya, aku iya, iya, aku berusaha. ngerti, bener. Gimana aku paham, Bo? Ya maksudnya budaya ngrasani kuwi lho, Iya, budaya iya, ngrasani gawean kuwi Kan lho. soalnya ngalami ya. Mohon maaf. Tapi itu semuanya terjadi nggak sih kalau ngomongin tentang ngerasani? Mas, anak buah itu memang dia punya kodrat untuk ngerasani bosnya, Ya aku setuju. ya kan? Semuanya itu Karena kayaknya nggak bisa menyampaikan apresiasinya dengan baik gitu. menyampaikan apresiasi. idenya dengan baik kan? Aspirasinya dengan baik, betul. Maksudnya nek kaya raiso Apa dia bilang tadi? Inspirasi. apresiasi cuy. Aku tak ngerti malah. Misale kaya kok ngene to aku ra iso ngomong cuk. Ora ngono cuk. iya. Tapi kowe bosku ngono kan. Maksudnya tak ngono oke. Betul. Masa aku mlebu libur ngene iki ngono kowe. Ya betul, makanya tetap ada budaya ngerasani itu. Kalau menurutku sih yang seharusnya nggak ada itu adalah like and dislike. Oh. Tapi Terutama kalau- dari atasan ya. Ya, walaupun aku juga belum menemukannya ya, nggak secara aku dewe gitu aku belum menemukannya, nggak menemukannya harapannya malahan. Tapi kerasan itu tetap ada, biarlah itu menjadi pelepas penat karyawan dan buruh-buruh kepada lingkungannya gitu. Tapi keputusannya tetap pada profesionalitas kerja, bukan sekedar dislike and like-nya orang Betul, tertentu gitu. betul. Jadi kayak, wih aku rasa seneng delok raine kae ditokke wae biar dia pindah ke perusahaan yang lain.
nggak kayak gitu juga, tapi lebih ke kualitas kerjanya dan sebagainya gitu-gitu sih. Tapi aku bener nek ngerasain ini perkara misalnya wah raine elek mambu ngono kuwi kaya oke lah ngono, tapi nek ngerasain wis babakan pekerjaan gitu ya sebenarnya akhirnya jadi bom waktu juga. Nah, Kalau aku pribadi andaikan misalnya punya partner kerja gitu, sebenarnya yang ingin aku lakukan adalah ini sulit tuh karena aku mencoba untuk mempraktekannya ning bojoku dhewe dan ternyata sulit ngono kae lho. bojomu adalah bosmu, Ya ora, maksudnya partner atasanmu. berbisnis. Oke. Ya atasanku kadang-kadang, BOD. atasanku kadang-kadang Wah. ya kan. Aku paham Tapi ya. maksudnya kalau kita kan maksudnya dia yang gambar gitu loh. Aku yang request ngono kae. Request lagu. Aku tuh tapi. iya lagu lagi dia bilang diputerin ya. Berapa kali? Maksudnya kalau di perusahaan gimana sih tadi? Oh, kalau misalnya punya partner kerja atau punya karyawan sih aku ingin mempraktekkan bertanya dulu sebelum menghakimi. Jadi misalnya Oke. ada sesuatu gitu ya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lebih baik tuh bertanya sebelum nyalahin. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kamu kenapa? Ada faktor apa daripada karena disalahin tanpa bertanya tuh orang enak rasanya gitu. Tapi berarti tanggung jawabnya yang ditanyain juga harus menerangkan dengan Iya. sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, terbuka gitu ya, nggak Betul. introvert gitu ya. Karena iya bener ya kan aja kayak limbat lah. Maksudnya ku geru, pok jeru ngono kae ya kan. Maksudnya kan bisa jadi faktornya ternyata bukan karyawan kita atau partner kita, tapi ada faktor di luar eksternal yang kita nggak tahu, tapi kita cuma nyalahin dia ngono kae lho guys. Makanya budayakan untuk bertanya dulu sebelum menghakimi. Tapi kalau kayak gitu, nggak Keren sih? ya? Jatuhnya nggak profesional nggak sih? Misalnya kayak semacam orang yang bekerja katanya kalau datang ke tempat kerja ya udah fokus pada pekerjaan itu, yang lain-lainnya ngomongin di rumah anaknya anget, utangnya rong lunas, lali rong liwet, dicetekin nggon anune kae magicome dan sebagainya, Waduh, lupakan. Gitu nggak sih? Apanya? Pekerjaannya, fokus sama pekerjaannya di Ya situ nggak iya sih? bisa, tapi kan namanya juga manusia Pak, masa kayak Betul. robot nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya gini, misalnya kayak kenapa kok misalnya iki salah ngetiknya atau apa gitu, ternyata dia tuh menahan sakit tapi dia nggak tahu. Oh, Kita nggak ya. tahu gitu loh sebagai atasannya, kita cuma tahu nyalahin iki salah kok ono kayak lo, padahal dia sedang menahan pusing misalnya. Karena kan ada kan ya beberapa karyawan itu yang moodnya nggak bagus, terus kinerjanya jelek cuman gara-gara MU kalah. Kan misal gitu kan, ada Liverpool kalah ngono-ngono. Indonesia kalah. Menang ya, Menang. menang. Kuwi kan ada yang terus, aduh bos moodnya nggak kerja bos, libur ya. Wah. Oh gitu. Gak asik ya kalau gitu ya. Jadi ya di bulan Mei ini semoga apa ya, aspirasi dari teman-teman buruh itu bisa tersampaikan dan bisa terlaksana, dan untuk teman-teman sobat anggur ya bisa segera menemukan pekerjaan baru atau sumber penghasilan yang layak untukmu. Iya, dan kalau bisa yang legal aja. lah. Halal, tolong Halal, yang Betul, halal. halal. betul yang halal. Jangan Yang suara halal aja. Dan narkoba. kalau misalnya mau cari kerja, kamu cari yang level apa? Manajemen A, manajemen B, atau manajemen C? Tulis di kolom komentar. Bye.